Aceh merupakan daerah yang memiliki banyak sekali tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi Megang, yang dimana tradisi ini telah dijalankan oleh masyarakat Aceh secara turun-temurun. Berikut ini, kami akan menampilkan hasil survei kami mengenai tradisi Megang menurut perspektif masyarakat Aceh. Dampak positifnya ada sebetulnya, banyak dampak positifnya, terutama dari segi sosial budaya ya, dari arti sosial itu nanti orang-orang yang kaya biasanya bagi-bagi daging dengan yang kurang beruntung lah nasibnya. Nah terus nanti kantor-kantor itu biasanya bagi juga daging kepada karyawannya, itu kan dampak positif itu ya, dalam arti tidak ada yang kaya atau miskin, tapi semua merasakan itu dampak positifnya. Banyak Pak, terus nanti anak-anak misalnya anak bapak ada yang di Banda Aceh atau bahkan di Jakarta, mereka nggak bapak suruh pulang karena apa? Memang kalau pas Megang nggak nampak itu memang rasanya belum pas. Kalau orang Aceh bilang itu semangat tapi hanya merasa. Sebenarnya iya, walaupun kita ketahui Mak Megang dan tradisi Aceh mulai dari zaman Kesultanan Aceh dulu itu sebenarnya bukan masyarakat membeli daging. Dulu kerajaan memotong hewan untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu kan timbul pedagang-pedagang itu untuk ekonomi ke atas, mereka akan membeli. Kalau untuk yang ke bawah, kalau pada zaman dahulu itu dibagikan oleh kerajaan. Kalau dilaksanakan Megang, dampak positifnya itu ya kita sama-sama di sana kita belajar tentang kehidupan sosial itu. Adanya pembagian kayak rumah orang yang mampu ini membeli bahan-bahan dari kerbau dan lain sebagainya bisa membagikan ke orang kurang mampu. Itu dampak positif dari Megang. Itu sejak Megang itu. Ini Megang ini kalau dasarnya kan dari masa Kesultanan Aceh. Kalau nggak salah masa Sultan Iskandar Muda. Itu dulu kan dibagikan oleh raja secara gratis pada seluruh masyarakat Aceh. Tapi karena perkembangan zaman, jadi sekarang sudah dikomersialkan, sudah jadi bisnis. Tetapi itu dipertahankan karena apa? Karena itu merupakan dampak yang sangat positif karena orang Aceh bisa berkumpul, bisa makan bareng bersama sehingga terjadi keakraban antar keluarga. Menurut abang pribadi, Megang yang diselenggarakan di Aceh memiliki dampak yang positif. Yang pertama, Megang adalah tradisi dan budaya yang ada di Aceh, Serambi Megang, negeri Serambi Megang. Dampak positifnya yang pertama dapat menjalin silaturahmi antara pembeli dan pedagang. Yang kedua, dampak positifnya adalah dapat menyalurkan sedekah. Artinya gini, dalam artian gini, seseorang yang membeli daging sesampainya di rumah dia bisa berbagi dan bersedekah terhadap tetangga yang ada di sekitar rumah. Sisi positifnya adalah kita bisa berbagi ke semua orang yang termasuk fakir miskin dan rakyat yang tidak mampu. Karena ya mau lebaran ya, lebaran aja atau lebaran puasa itu memang ada tradisi Megang tuh, misalnya orang-orang yang biasa makan daging jadi bisa beli. Ya, sangat membawa dampak positif. Karena kalau menurut saya dampak Megang itu kenapa berdampak positif karena dapat mengeratkan
silaturahmi antara anak dan ibu, antara saudara yang jauh dengan kerabatnya, seperti itu. Menurut saya dampak positifnya itu saling berbagi kepada rakyat miskin. Tradisi megang ini juga sebuah suatu keberkahan yang kita laksanakan, karena dikatakan barang siapa yang melaksanakan atau menyambut Ramadan, maka Allah akan menurunkan ilmu dari api neraka. Inilah salah satu tradisi megang yang dilakukan oleh orang Aceh. Itu merupakan suatu keberkahan. Jadi orang Aceh ini sudah sebagai bagian dari agama yang sudah dianjurkan. Jadi hal ini dilakukan supaya masyarakat Aceh itu senang. Benar, karena tradisi megang di Aceh untuk saat ini itu adalah untuk mewariskan budaya para leluhur kita di masa lalu, di mana kita yang para generasi penerus memang harus sewajarnya untuk melakukan tradisi tersebut agar tidak musnah. Menurut saya setiap tradisi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau megang sendiri, menurut saya ada positifnya seperti persatuan karena menghargai tradisi dari suku Aceh, walaupun itu bukan dari suku Simelu. Tapi dengan adanya tradisi seperti ini bisa menjadikan masyarakat Simelu itu sadar bahwasannya Simelu itu berada di bawah provinsi Aceh. Jadi harus menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di provinsi Aceh. Saya megang di Aceh itu membawa dampak positif. Mengapa? Karena dengan itu dapat mempererat tali persaudaraan dan gotong royong antara masyarakat. Megang di Aceh dampaknya positif ya. Alasannya apa ya? Karena di saat acara megang banyak orang bersukaria ya, langsung untuk beli perlengkapan megang, sehingga suasana itu menjadi ramai. Kalau kita lihat sisi positifnya atau sisi keuntungannya, satu sisi menguntungkan bagi pedagang tentunya ya, bagi pedagang karena memang seperti megang itu setahun hanya 2 kali, barangkali atau 4 kali lah kita bilang. Idul Fitri 2 kali sebelum puasa megangnya, kemudian megang sebelum Lebaran. Itu juga barangkali di Idul Adha-nya ada sekali barangkali. Maka kalau di segi keuntungan dari pedagang itu menguntungkan sekali memang, walaupun tidak ada instruksi dari pemerintah kenaikan harga tersebut. Nah, bagi masyarakat yang tentunya menengah ke bawah, memang ada sedikit kendala di segi harga tersebut, karena memang tingkat kemampuan keuangan mereka terbatas. Tetapi ada beberapa daerah yang kita ketahui bahwa ada dari pemerintahnya mensubsidi atau membantu orang-orang yang kurang mampu tersebut, ya, dengan memberi bantuan masuk selain daging, ya, sembako, beras misalnya, goreng, telur, sebagainya. Ya, berdampak positif karena sebagai sebuah warisan budaya Aceh. Ya, sejauh ini untuk lebih mengeratkan silaturahmi dan meningkatkan dalam kegiatan saling berbagi sesama. Banyak dampak positifnya. Ada alasannya nggak, Pak? Alasannya emang tradisi orang Aceh. Upaya pemerintah, itulah. Kalau upaya pemerintah ini apalagi di Kabupaten Aceh Barat kan, sebetulnya upaya pemerintah itu sudah banyak kan. Contohnya misalnya dari terutama yang urusannya dengan megang lah ya. Ini biasanya yang menangani dari dinas kebersihan kan. Terus begitu juga dengan syariat Islam ya. Mereka itu kerjasama misalnya tentang bagaimana caranya mengendalikan harga daging atau misalnya jadi para
pemotong hewan itu yang jual daging itu diharapkan kan bisa serentak. Kalau serentak nanti kan harga daging, yang pertama harga daging bisa dikendalikan sesuai dengan anjuran pemerintah daerah. Yang kedua itu kalau misalnya udah rame kan nampak semarak gitu. Cuma selama ini masyarakat maklum lah, yang namanya masyarakat banyak kan, itu masyarakat banyak itu kan tidak sama. Jadi kalau dari pemerintah sudah nggak kurang-kurang, cuma biasanya ada yang toke-toke kerbau atau sapi yang motong itu 1 atau 2 hari mencuri setar. Tujuannya apa? Biar mereka itu hubungannya kan dengan bisnis ya, laba ya. Sebetulnya pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya, cuma untuk penerapan di lapangan itu belum maksimal saya lihat, karena maklum lah yang namanya orang rame kan, ada yang patuh, ada yang kurang patuh dan sebagainya, dan pemerintah saya harap juga tidak bosan-bosan dan tidak jenuh-jenuh kan, karena memang itu kewajiban mereka. Kalau dikatakan baik, sebenarnya belum merata, karena kalau kita lihat harga tiap kabupaten di Aceh itu untuk harga daging berbeda. Kisaran kita lihat kalau tahun ini mulai dari 170, ada yang 180, bahkan ada yang 200.000 per kilo. Padahal itu jenis hewannya berbeda. Ada sapi memang sapi asli Aceh, dan ada sapi yang dari luar Aceh tapi dijual dengan harga yang sama. Nah, sama tingginya. Tetapi kalau kita lihat memang pemerintah melakukan pengawasan, cuma belum menyeluruh lah kalau kita bilang. Untuk saat ini mudah-mudahan akhir ini menurut saya kebijakan pemerintah itu yang agak menyeleneh adalah pada kenaikan minyak makan. Kalau lain-lain cabainya kalau udah memakan tuh tentu ada kenaikan harganya, tapi kalau minyak goreng baru-baru kali ini sebelum mugang pun udah naik. Jadi ibu-ibu rumah tangga kerepotan gitu kan, masak tuh harus pakai minyak. Jadi hal ini maka menyebabkan terjadinya problem dalam masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu kasta tinggi ya, orang kaya. Bagaimana dengan orang miskin yang budget untuk biaya bahan pokoknya itu sedikit? Kalau untuk pengawasan barang saya rasa kurang maksimal lah kita bilang. Karena apa? Harga daging di Aceh masih sangat mahal dan kita bandingkan dengan di daerah-daerah lain. Itu mungkin disebabkan oleh pasokan daging yang di daerah kita yang kurang stok. Pengawasan harga barang, menurut abang pribadi, pengawasan harga barang ini belum terseleksi secara baik. Mengapa? Karena kadang-kadang di pagi hari harga barang atau harga daging 140.000, terkadang siang udah naik 180.000, kadang malam turun jadi 120.000. Menurut abang belum terseleksi dengan baik. Yang itu sangat baik ya, terutama yang untuk kurban-kurban setiap kampung. Pasti pemerintah mendonasikan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing itu sudah lebih dari cukup. Dulu kayaknya nggak turun naik kali, tapi kayaknya selama beberapa tahun belakang memang agak naik sedikit ya. Baratnya kurang, karena menurut saya harga barang jikalau megang itu sudah hampir dekat, rata-rata harga barangnya naik 1 kali lipat lah. Menurut saya kenaikan harga itu terjadi pada bahan pokok atau rempah-rempah seperti cabai, tomat, bawang, dan lain-lain. Seperti bahan-bahan bumbu dapur. Menurut saya yang terjadi ketika kita membantu harga pasar tidak sesuai dengan kebijakan, karena punya permintaan pada saat megang. Jadi harga itu tidak dipantau oleh pemerintah sehingga terjadinya harga. Sayangnya seperti yang disampaikan pada Sofi, banyak ada orang yang kaum ekonomi kelas bawah tidak mendapatkan apa yang mereka cari, sehingga memegang ini tidak dirasakan oleh semua, tapi seperti sebagian. Pada tahun sebelum tahun ini kita juga tahu bahwa
pada saat megang terjadi di Aceh itu biasanya terjadi kenaikan harga barang atau dengan istilah lain biasanya kita sebut dengan inflasi. Jadi untuk saat ini sepertinya itu belum terselesaikan dengan baik, di mana pada masa sekarang ini para masyarakat memang sedang kita sedang mengalami dampak memang penyerangan ekonomi massal karena disebabkan oleh virus corona untuk pada masa sekarang ini. Jadi ekonomi masyarakat untuk masyarakat Aceh sekarang belum stabil dan ditambah dengan kenaikan harga barang yang signifikan, sehingga itu sepertinya agak berdampak negatif untuk masyarakat di Aceh karena harga barang untuk saat ini sudah naik. Menurut saya belum terlalu baik karena harga daging di pasaran masih sering melonjak tinggi, apalagi pada saat Lebaran tiba. Jadi menurut saya pemerintah dalam pengawasan megang itu sendiri masih kurang baik. Tidak. Mengapa? Karena di setiap penjual pasti mematok harga yang berbeda. Misal di penjual ini bisa jadi lebih murah, yang di sana bisa jadi lebih mahal karena kurangnya patokan harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau masalah barang itu kayaknya belum ya, karena harga daging, sembako yang lain itu masih harganya itu masih terlalu tinggi bagi masyarakat yang biasa ya, sehingga kita kasih aja contohnya sekarang kayak minyak goreng ya, harganya itu masih terlalu tinggi menurut Ibu. Kami dari Suhulu Salam tentunya, khusus wilayah Aceh pada umumnya itu harga sembako dan bahan dapur kemarin itu sebelum Ramadan ada kenaikan secara menyeluruh tentunya di Indonesia, tetapi secara khusus wilayah Aceh itu tidak ada instruksi dari pemerintah provinsi untuk kenaikan harga bahan sembako, keperluan kebutuhan tentunya dapur. Kemudian pada waktu megang itu standar harga daging seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya juga. Mungkin pula harga daging sebelum hari megang, sebelum hari Lebaran Idul Fitri kemarin, harga daging juga masih standar. Itu juga harga bahan-bahan masakan lainnya, sayur-sayuran masih standar, bisa dijangkau oleh masyarakat di sekitar. Jadi kami di Kota Suhulu Salam. Tetapi memang ada beberapa hal yang tentunya menjadi prioritas para pedagang, yaitu kalau kita lihat itu pakaian tentunya itu ya drastis naik ya, karena memang itu sebuah tradisi juga di wilayah kita Aceh dan khususnya di Kota Suhulu Salam. Nah, itu belum berjalan dengan baik saya rasa, karena di pasar kita lihat bahwa harga daging kadang-kadang lebih di atas rata-rata. Jadi pedagang itu seperti memaksimumkan pendapatan mereka, bisa mengambil keuntungan. Kita lihat lagi jika memang rakyat miskin atau rakyat kurang mampu nggak bisa membeli daging, maka sangat disayangkan. Rasanya kurang, karena harga sembako, harga bahan pokoknya naik pas tunggang. Ya menurut saya sih belum ya, karena apa? Karena kan saat megang itu harga sembako semua itu ikut naik, jadi otomatis harga megang itu, daging megang itu ya ikut inflasi dia, jadi harus naik. Kalau pengamatan saya belum berjalan dengan baik, karena masih banyak harga barang masih banyak yang mahal. Minyak goreng masih mahal, harga daging nggak mencapai 200.000 per kilo. Pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tradisi megang itu sebetulnya nggak ada pada khususnya ya. Nah, pada umumnya nggak ada. Cuma masalahnya sekarang kadang-kadang ini masalah terutama. Itulah yang Bapak jelaskan tadi. Misalnya si pemotong hewan itu atau yang menjual daging itu biasanya 2 hari sudah
dipotong, mencuri setar itu tadi. Cuma pemerintah daerah padahal kan harus serempak, misalnya 2 hari sebelum puasa, misalnya ini kita anggap aja megang puasa ya, 2 hari sebelum puasa ini baru boleh motong, tapi kenyataan di lapangan ada 4 hari 5 hari sebelum motong, sebelum puasa, orang itu udah pada 1-2 udah rame yang menjual daging. Tujuannya mungkin ya keuntungan, keuntungan, cuma pada umumnya sama. Kalau perubahan sebenarnya kalau kita lihat secara detail memang berubah. Kalau dulu kan pemerintah membagikan kepada masyarakat kurang mampu. Cuma sekarang kalau kita lihat pemerintahan sekarang berbeda dengan pemerintahan kerajaan dulu. Sekarang kan pemerintahannya lebih kepada hal-hal lain di pemerintahan. Cuma kalau untuk harga megang ini kita harus membeli sekarang, tidak ada dibagikan oleh pemerintah atau kerajaan. Perubahan megang terjadi setiap tahun yang saya rasakan itu tidak ada perubahan, hanya saja perubahannya itu terhadap saya. Megang nggak berubah, perubahannya terhadap saya. Kecil saya bagaimana saat terjadi yang megang, dan sejak sudah dewasa ini apa yang saya lakukan saat megang itu berbeda. Kalau megang sendiri sudah berubah, saya yang berbeda yang berubah. Apa yang saya lakukan misalnya kalau daging sekarang, dulunya pergi belanja tuh sama orang tua, kalau sekarang kan udah pergi sendiri yang belanja daging sendiri itu. Kalau megang nggak berubah, tetap kerbau kak sapi dan sebagainya. Kalau tradisi sepertinya tidak ada perubahan. Paling ya dari zaman dulu gratis dibagikan oleh raja, sekarang kita harus beli sendiri. Pelaksanaan ya mungkin kalau perubahan nggak signifikan, karena kan dari zaman dulu karena kultur yang makin lama makin baru, jadi mungkin sedikit bergeser, tapi pergeserannya tidak terlalu signifikan. Ya, kalau perubahan sih mungkin ada ya, karena ada sebagian kelompok sekarang mungkin tidak membeli lagi di pasar, jadi dia membuat suatu kelompok mengumpulkan duit ya, jadi beli lembu, jadi potong bersama, jadi hal itu membuat megang itu menjadi hal yang positif lagi, jadi untuk mengikat silaturahmi antara kelompok-kelompok. Menurut abang pribadi, pelaksanaan megang di Aceh mulai dari 3 tahun terakhir 2019 sampai 2022, megang yang ada di Aceh tradisi dan budayanya masih sama. Biarpun setiap tahun itu tidak berubah, tapi sisi positifnya itu silaturahmi, pembagiannya, dan tradisi-tradisinya tetap berjalan dengan sempurna. Perubahannya nggak ada, masih biasa saja. Cuma kadang harga dagingnya semakin naik. Kalau tahun lalu belum ada perubahan, tapi di tahun 2022 ini sudah ada perubahan. Karena awalnya kan biasanya ada namanya kalau di Aceh megang kecil sama megang besar. Tapi kali ini megangnya ada 3 kali. Nggak jadi ya kan? Menurut saya tidak ada perubahan, karena tradisi megang ini sudah terjadi secara turun-temurun. Dan selanjutnya, apakah ada saran dari Tuhan tentang tradisi megang ini kepada saya? Jadi saran saya, tradisi megang di Aceh ini harus terus dilestarikan, dan juga kenaikan harga harus juga dikontrol. Dari masa zaman mungkin dari ibu masih kecil, ibu udah sering dibawa orang tua dulu untuk membeli daging di tempat penjualan daging megang, di mana di sana itu sangat-sangat ramai para penjual daging. Tapi sepertinya belum ada terjadi perubahan, dan itu masih berlaku sampai sekarang ini, dan kegiatan yang mereka lakukan itu masih sama. Yang sekarang kayaknya enggak, karena yang udah tahun yang lalu yang berubah ya, karena nggak dikasih mudik dan ada COVID. Tidak, karena memang udah tradisi megang, udah tradisi dari zaman-zaman dahulu. Pelaksanaan itu kayaknya
perubahannya ada ya, itu misalnya seperti jadwal megang itu biasanya sama, kadang-kadang nanti ada diundur ya, sehingga ada yang duluan megang, ada yang belum gitu perubahannya. Negatifnya sebetulnya hampir tidak ada, cuma kadang-kadang yang namanya zaman bergeser, musim berganti, jadi kadang-kadang anak muda ini salah arti bagaimana megang. Kan kita makan di rumah untuk kumpul dengan keluarga, kadang-kadang malah hura-hura dan kesana kemari ke pantai dan sebagainya, bukan tujuan, bukan berdoa mereka. Nah, kadang-kadang berpasangan dan sebagainya, itu yang kadang-kadang menggeser, walaupun tidak semuanya, sebagian kecil. Itulah tugas kita sebagai masyarakat ataupun tugas pemerintah daerah untuk mengingatkan. Nah, jadi sama-sama. Jadi kalau misalnya pemerintah saja itu tidak mungkin terlaksana, tapi kalau rakyat saja juga tidak mungkin berhasil. Jadi harus dua-dua, harus bersatu padu antara pemerintah, ulama, kita sebagai masyarakat, agar tujuan megang itu tetap memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan indatu kita, nenek moyang kita orang Aceh. Kalau negatif enggak, karena ini tradisi tahunan. Nah, walaupun setahun kita lihat cuma 3 kali megang Idul Fitri, megang Idul Adha, dan megang sebelum Ramadan. Tapi kalau megang kali ini dampak negatifnya yaitu jika sudah mendekati megang, maka harga-harga pokok itu naik gitu. Itu adalah teknik marketing penjual, memang tidak bisa dihiraukan lagi. Karena itu itulah kalau negatifnya harga naik kalau dekat megang. Saya rasa tidak ada, karena kalaupun ada orang miskin yang tidak bisa membeli daging megang, saya rasa masih ada orang dermawan lain yang saling membagi sehingga semua bisa merasakan daging megang. Dari pelaksanaan megang di Aceh, ada beberapa dampak negatif dari abang pribadi, dari pandangan kami pribadi. Yang pertama, terjadinya kemacetan di seputaran daerah megang, seputaran daerah penjualan daging. Yang pertama, macet. Yang kedua, penjagaan barang terhadap penjagaan barang atau kelalaian para pembeli di tempat area megang. Dampak negatif sih nggak ada, karena itu memang istilahnya itu memang nggak ada negatifnya sih. Itu karena memang murni kebudayaan kita sendiri yang nggak boleh hilang. Nah gitu, jadi Ada tempat-tempat yang tempat jualannya kan daging kan, dijualnya itu daging sapi, jadi kotor, terus banyak ulat, banyak kalau dapat mencemari lingkungan. Dampak negatifnya ada, cuma tidak terlalu banyak, yang lebihnya ke positif. Pada umumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Cuma kalau saran tentu ada. Pertama ya, jadi maksudnya megang itu yang pertama dari segi pemerintah itu kan ada kanunnya. Jadi tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan sebelum acara megang itu disosialisasikan dengan masyarakat. Maksudnya tujuannya apa? Yang pertama, nanti masalah harga daging bisa terkendali sedikit. Memang nggak masalah ya, walaupun nanti istilahnya melonjak tajam, melonjak lebih tinggi, itu masyarakat berapapun dibeli. Cuma dalam arti kalau ada koordinasi pemerintah daerah dengan calon-calon pemotong hewan itu, nanti kan bisa dikendalikan bahwa misalnya harga kalau untuk tahun ini itu sekitar 170, tapi kenyataannya kemarin di lapangan ada yang jual sampai 100. Itu yang penting, jadi dikendalikan, terus nanti ditata, dijadikan satu lah, jangan istilahnya motong di, itu dijadikan biar semarak itu megang itu bagaimana. Jadi nanti terus rakyatnya juga harus gitu, jadi harus mentaati dengan pemerintahnya,
dengar kata ulamanya. Jadi nanti yang unsur itu harus antara masyarakat, pemerintah daerah dan ulama itu bersatu padu, bergandeng tangan, sehingganya tujuan utama megang tetap kita jaga sesuai dengan tradisi Aceh dari dulu. Ya, kalau menurut Bapak. Saran dari saya tidak. Kalau bisa pemerintah lakukan penstabilan harga. Kalau bisa. Cuma di Aceh kalau kita lihat harga daging ini yang mahal. Kalau di luar Aceh memang lebih rendah. Apalagi ini kan momen tahunan. Kasihan kalau kita lihat sekarang masyarakat yang tidak mampu membeli daging. Kalau bisa disesuaikan harga-harga daging. Nah, supaya pemerintah bisa memantau harga daging di Aceh supaya stabil, normal, jangan harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Mungkin itulah harga dagingnya itu dikontrol, harganya jangan naik-naik kali ya. Dan kalau biasanya hari-hari biasa berapa harganya, jangan lebih naik 40.000 itu, naik 20.000, 30.000 apa, ini naiknya udah kadang 50.000 atau 40.000. Kalau misalnya saran, saya punya saran ya, terutama untuk pemerintah Aceh. Nah, kenapa ada saran? Karena banyak ya untuk sekarang ini masyarakat yang masih tergolong kurang mampu untuk membeli daging lebaran untuk keluarga mereka. Nah, mungkin untuk bagi sebagian orang yang punya banyak uang, mereka masih bisa membeli banyak daging untuk keluarga, untuk mama pula buat anak, buat cucu gitu. Tapi bagi orang yang nggak mampu beli daging itu kasihan banget. Jadi gimana ya upaya pemerintah, mungkin dari pemerintah pusat atau pemerintah khususnya untuk Pemprov, untuk yang ada di provinsi gitu, adanya penyaluran bantuan khusus untuk yang dana duafa untuk pembelian dana untuk pembelian daging megang untuk rakyat miskin di Aceh. Sarannya kalau bisa harganya yang diturunkan sehingga banyak orang-orang yang kurang mampu bisa untuk membeli daging dan sembako yang lainnya. Sama-sama kita megangnya itu lebih meriah. Pendapat saya kalau bisa megang di Aceh terus dilestarikan. Sarannya untuk pemerintah sih agar harga daging lebih masuk akal, jangan terlalu tinggi, kasihan kan rakyat kecil. Saran saya sih ya harus gini ya, kalau megang ini pemerintah itu harus menyediakan khusus atau apa untuk program-program orang fakir miskin, anak yatim. Jadi ikut merasakan semua lah. Jadi jangan untuk orang-orang tertentu aja yang bisa merasakan hari megang itu. Berbicara tentang tradisi megang di Aceh, kita tahu bahwa itu merupakan sebuah kearifan lokal yang memang sudah lama dan dijalankan secara turun-temurun di daerah Aceh. Kalau kita merujuk kepada sejarah, sebenarnya tradisi Aceh itu dimulai pada masa zaman pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda. Awalnya kenapa itu dilakukan? Karena itu merupakan rasa syukur beliau atas kemakmuran dan kesejahteraan yang ada di Aceh, sehingga beliau memerintahkan untuk mengumpulkan sapi, dipotong dan dibagikan kepada masyarakat. Dan itu dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan menunjukkan kecintaan Sultan Iskandar Muda kepada masyarakatnya. Dan yang paling terpenting di situ adalah bahwa daging-daging itu dibagikan terutama sekali kepada masyarakat-masyarakat yang dianggap kurang mampu. Nah, kalau zaman sekarang yang kita pelajari adalah sisi positif dari kegiatan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda itu. Yang kita tarik satu garis lurus dari sejarah zaman dulu sampai saat ini adalah kegiatan megang itu memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kekompakan dan menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat, terutama antara mereka yang memang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga tradisi itu terus dijalankan secara turun-temurun dan itu menjadi sebuah tradisi yang membuat bagaimana indahnya perayaan menyambut untuk Ramadan, kemudian Idul Fitri dan juga Idul Adha.
Kemudian kenapa juga tradisi megang itu dijalankan? Sisi positif lainnya adalah bagaimana memberikan rasa empati kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga memang ketika kita melakukan tradisi megang itu biasanya kalau di daerah-daerah tertentu, mungkin kalau di daerah perkotaan mungkin ini sudah sedikit berkurang, tetapi kalau di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi Acehnya, biasanya nanti rumah yang pertama itu akan mengirimkan makanan itu kepada rumah yang kedua, rumah yang ketiga atau tetangga lainnya, dan kemudian itu akan ada balasan. Jadi itu semacam tradisi membagikan makanan untuk menunjukkan kepedulian antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Nah, itu sisi positifnya, bagaimana kita meningkatkan kepedulian, empati, silaturahmi, dan yang terpenting pada saat kegembiraan kita menyambut Ramadan, menyambut Idul Adha, menyambut Idul Fitri, bukan hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa menikmati makanan enak menjelang perayaan umat Islam itu, tetapi juga orang-orang yang tidak mampu bisa ikut merasakan indahnya perayaan hari-hari besar Islam. Hanya saja permasalahannya adalah ketika terjadinya atau ketika dilaksanakannya perayaan menyambut perayaan agama itu dalam bentuk memegang. Nah, biasanya di situ terjadi gejolak harga yang kadang sangat tinggi gitu. Dan itu cukup menyulitkan masyarakat. Kenapa itu menyulitkan masyarakat? Karena kembali lagi pola hidup masyarakat atau tingkat kemampuan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat itu berbeda. Bagi mereka yang mungkin pendapatannya menengah ke atas, mungkin itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar. Tetapi apa yang akan terjadi dengan masyarakat yang berada pada level menengah ke bawah? Nah, biasanya yang menjadi permasalahan setiap tahunnya adalah ketika terjadi perayaan hari-hari besar, itu gejolak harga itu akan naik, atau biasanya dalam sisi ekonomi disebut dengan istilah inflasi. Nah, dalam hal ini kita butuh peranan pemerintah. Dalam hal ini kita butuh peranan pemerintah, bagaimana caranya pemerintah bisa mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal di luar kendali. Hal-hal di luar kendali yang dimaksudkan adalah ketika terjadinya kenaikan harga yang berada di atas normal, atau biasanya harga itu akan naik 2 kali lipat pada saat perayaan hari-hari besar. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah bukan hanya terjadi pada saat perayaan hari-hari besar Islam saja, tetapi termasuk hari-hari besar lainnya seperti ada hari raya Waisak, ada hari raya Galungan, kemudian termasuk pada saat Natal dan Tahun Baru. Hanya saja mungkin sifatnya kalau hari-hari besar itu yang berada di luar perayaan hari besar Islam, mungkin itu hanya terjadi kenaikan pada daerah-daerah yang merayakan, karena kita tahu bahwa Indonesia itu mayoritasnya adalah umat Islam, sehingga inflasi itu akan terlihat sekali pada saat perayaan hari-hari besar Islam. Dan kemudian selain hari-hari besar, apalagi yang nampak nyata itu pada saat perayaan Tahun Baru, karena memang itu sudah tradisi secara umum. Nah, kalau menurut pendapat saya, mengapa terjadinya kenaikan harga? Terjadinya kenaikan harga itu dipicu karena terjadinya kenaikan permintaan akan jumlah uang. Nah, jadi setiap orang karena ingin membeli, maka terjadi kenaikan permintaan atas jumlah uang. Bentuk permintaan itu bisa saja kalau seperti perayaan hari besar Islam yang ada namanya THR, kemudian kalau misalnya orang yang memang punya uang menabung, maka dia akan menarik uangnya dari tabungan gitu, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat itu bertambah. Ketika jumlah permintaan atas uang itu bertambah, maka masyarakat akan memegang uang dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau masyarakat memegang uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka dari sisi ilmu ekonomi itu menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang juga akan meningkat. Nah, ketika terjadi kenaikan permintaan atas barang atau demand terhadap barang yang diawali karena adanya demand, money of demand atau permintaan atas uang, maka akan memunculkan permintaan terhadap barang yang pada akhirnya ketika barang itu diminta dengan ketersediaan atau supply atau stok barang yang tersedia di pasaran itu tidak mencukupi, tidak sesuai dengan jumlah permintaan masyarakat, maka pada saat itulah akan terjadi kenaikan harga, akan terjadi inflasi.
Nah, seharusnya kenapa terjadi demikian? Karena seharusnya memang ketika terjadi kenaikan permintaan terhadap sesuatu barang itu harus diikuti dengan kecukupan stok atau supply terhadap barang yang bersangkutan. Nah, kalau dalam sistem ekonomi mekanisme pasar biasanya itu akan terjadi secara sendirinya. Kenapa? Karena memang sistem permintaan dan penawaran atau permintaan barang dari konsumen dengan ketersediaan barang dari si produsen itu akan terjadi sesuai dengan informasi pasar. Tetapi permasalahannya bagaimana dengan daerah-daerah yang atau negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran, contohnya seperti Indonesia. Nah, untuk negara yang memiliki sistem ekonomi campuran, di sanalah yang dibutuhkan peranan pemerintah. Nah, jadi seperti keluhan masyarakat, kenapa ketika sudah mulai masuk bulan Ramadan itu biasanya harga cenderung naik. Itu diawali dari megangnya Ramadan. Kalau kita lihat di Aceh ya, karena ini case-nya yang diminta ke saya itu adalah bagaimana kondisi tradisi mak megang yang ada di Aceh gitu. Nah, case-nya kalau di Aceh itu biasanya kenaikan harga dimulai dari pada saat megang puasa. Nah, jadi biasanya 2 hari, 3 hari menjelang megang puasa itu harga akan mulai bergerak naik, terutama untuk harga-harga yang sifatnya kebutuhan pokok, mulai dari beras ya, kemudian kebutuhan seperti bawang, cabai merah, minyak goreng, apalagi sekarang memang pemerintah sedang menaikkan harga minyak goreng atau mengurangi subsidi atas minyak goreng. Nah, kemudian dalam bulan puasa itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena tradisi kita dalam Ramadan itu adalah konsumsi terhadap barang itu cenderung lebih tinggi daripada kebiasaan sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya kita suka membuat bukaan gitu ya. Jadi dalam Islam itu dikatakan berbuka dengan yang manis-manis, sehingga yang tadinya kita hanya memasak untuk kegiatan makan sehari-hari saja, tetapi kali ini kita makanan itu diikuti dengan selalu mengikuti membuat makanan penutup. Nah, itu meningkatkan demand masyarakat terhadap barang, terutama barang kebutuhan pokok. Nah, itu akan bergerak naik sampai pada akhirnya kita menyambut megang untuk persiapan Idul Fitri, kalau itu adalah hari pada saat Ramadan, dan kalau nanti menjelang Idul Adha maka itu akan masuk pada saat megang hari raya Idul Adha. Nah, kembali kepada permasalahan awal, bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi hal-hal seperti ini? Nah, kita tahu sebenarnya masyarakat itu selalu bukan berkeluh kesah ya, tetapi selalu mempertanyakan mengapa pada saat megang atau pada saat perayaan hari-hari besar itu cenderung harga akan naik. Nah, disinilah kita perlu peranan pemerintah dalam menetralisir harga, dalam menetralisir harga yang berkembang di masyarakat. Bagaimana peranan pemerintah dalam menetralisir harga? Yang pertama adalah pemerintah harus mampu memantau pasar, harus mampu memprediksi berapa jumlah permintaan pasar, berapa kebutuhan masyarakat yang akan disediakan pada saat perayaan hari besar itu akan berlangsung. Nah, yang pertama sekali harus dilakukan pemerintah adalah melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini itulah yang dilakukan oleh pemerintah, identifikasi dalam beberapa hal ya, seperti kita sebutkan tadi, identifikasi atas berapa kemungkinan jumlah permintaan terhadap barang kebutuhan pokok yang paling utama, barang kebutuhan pokok ketika terjadinya perayaan itu ketika perayaan hari besar Islam itu berlangsung. Kemudian yang kedua, seberapa banyak ya stok barang atas kebutuhan pokok itu yang harus disediakan. Setelah teridentifikasi berapa kira-kira permintaan itu akan ada gitu. Kemudian yang ketiga, mengecek ulang apakah stok terhadap barang itu tersedia atau tidak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pemerintah menyalurkan barang-barang tersebut sehingga barang-barang itu tidak menjadi langka di pasaran. Nah, kalau barang-barang itu langka di pasaran, itu akan memberi potensi yang tinggi terhadap kenaikan harga. Dan bisa saja kenaikan harga itu bisa menjadi 2 atau 3 kali lipat. Tetapi ketika ketersediaan barang itu cukup, maka dalam sistem pasar, interaksi antara demand dan supply, permintaan dan penawaran, maka biasanya harga itu akan tetap naik, tetapi tidak sampai melebihi 2 kali lipat. Karena memang harus kita pahami benar,
setiap orang melakukan perayaan sukacita, dia harus mendapatkan apa-apa barang yang memang dia butuhkan untuk mewakili rasa syukur dan sukacitanya menyambut hari-hari besar tersebut. Nah, untuk kondisi di Aceh, saya menyarankan seharusnya peranan pemerintah itu lebih aktif atau lebih nyata, lebih real gitu, terutama bukan di pasar-pasar yang sifatnya pasar-pasar besar, tetapi juga bisa menjangkau pasar-pasar kecil. Jadi bukan hanya pasar induk, tetapi juga ada di pasar-pasar yang memang notabene pasar itu merupakan pasar potensial. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat Aceh itu hidupnya menyebar. Jadi kita bukan hanya ada di ibu kota provinsi, bukan hanya ada di ibu kota kabupaten, tetapi juga ada di ibu kota kecamatan. Seharusnya menjelang perayaan hari-hari besar itu pemerintah, terutama seperti kemarin yang baru kita hadapi adalah mak megang dari menyambut Idul Fitri. Seharusnya mulai dari pertengahan Ramadan, pemerintah sudah melakukan operasi pasar, sudah melakukan pengecekan atas harga-harga barang yang naik di pasar. Jadi kemudian bisa memperingatkan kepada masyarakat atau kepada pedagang yang nakal, ya, bukan pedagang yang nakal, agar tidak seenaknya menaikkan harga barang. Karena memang pada prinsipnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian mungkin sudah melakukan itu gitu, tetapi mungkin mekanismenya yang harus diperketat dan lebih dilakukan pengecekan secara rutin, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, selain pengecekan harga yang dilakukan oleh pemerintah, karena yang namanya menghadapi situasi masyarakat itu kita bergelut dengan situasi yang tidak bisa kita prediksi atau unpredicted sifatnya. Nah, biasanya di sana cenderung ketika selesai di cross check, maka nanti besoknya kalau tidak dilakukan cross check lagi dia akan kembali seperti itu, dan itu biasanya dilakukan oleh pedagang-pedagang nakal yang mengambil kesempatan pada saat kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Nah, mungkin pemerintah bisa melakukan satu cara, yaitu dengan menambah supply di pasar, tapi bukan dilakukan oleh pedagang, tetapi dilakukan oleh pemerintah. Contoh, kita memiliki beras bulog. Beras bulog itu beras yang dikoordinir oleh pemerintah, yang tujuannya akan dikeluarkan pada saat masyarakat mengalami paceklik panen atau masyarakat kita mengalami gagal panen sehingga masyarakat membutuhkan beras tetapi tidak memiliki beras. Nah, pada saat itu agar harga beras di pasaran tidak naik, maka stok beras yang ada di Bulog itu akan dilempar ke pasar agar masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga yang standar. Nah, mengapa hal itu tidak kita lakukan pada saat menjelang Ramadan atau menjelang perayaan hari-hari besar Islam lainnya, terutama Idul Adha dan Idul Fitri yang memang itu menjadi perayaan rutin yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Mungkin di beberapa kota besar hal itu sudah dilakukan, tetapi di beberapa daerah hal itu tidak mampu dilakukan. Mungkin karena ada beberapa faktor eksternal yang harus dihadapi ketika terjadinya penyaluran terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, jadi seharusnya pemerintah lebih tanggap, mungkin ya pemerintah bisa lebih tanggap dan lebih aktif, mungkin membentuk satgas, mungkin ya satuan tugas, dan juga membentuk kelompok-kelompok, mungkin kelompok-kelompok yang memang diserahkan atau dipercaya oleh pemerintah sebagai tangan kanan pemerintah yang akan menyalurkan barang atau supply terhadap kebutuhan barang pokok itu, sehingga mampu menetralisir harga pada saat terjadinya kenaikan harga. Nah, jadi dalam hal ini peranan pemerintah itu menjadi sangat penting. Peranan pemerintah itu menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga. Untuk menjaga stabilitas harga pada saat terjadinya perayaan hari besar Islam, terutama kalau di Aceh itu ada mak megang, kemudian baik itu menyambut Ramadan maupun menyambut Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan kalau kita lihat sejarah di Aceh dan kalau kita rujuk kepada peran dari pemerintah,
mungkin di Aceh peran pemerintah itu jauh lebih dibutuhkan dan jauh lebih besar. Kenapa? Karena Aceh itu memiliki banyak sekali perayaan-perayaan sesuai dengan kearifan lokal gitu ya. Salah satunya seperti ada Maulid lagi gitu ya. Jadi selain ada menyambut Ramadan, ada menyambut Idul Fitri, ada menyambut Idul Adha, kita juga ada Maulid, dan itu yang memang kita rasakan sekali gitu. Ketika terjadinya perayaan Maulid, biasanya mulai dari harga telur, harga bawang, pokoknya semua harga kebutuhan pokok, harga ayam, harga daging, harga ikan itu akan naik. Nah, di sini peranan pemerintah itu yang kita harapkan muncul secara nyata. Bagaimana pemerintah bisa mengatur mekanisme itu bersama jajarannya? Bagaimana pemerintah mengeluarkan himbauan, tetapi bukan hanya sekedar himbauan, tetapi mungkin pemerintah bisa melakukan operasi pasar, melakukan pengecekan pada saat harga itu berlangsung, dan pengecekan itu dilakukan secara serentak. Nah, mungkin bisa memakai yaitu tadi satuan tugas yang memang bisa dihadirkan pada saat melakukan pelaksanaan pengecekan operasi pasar. Nah, jadi konkretnya adalah ketika terjadi perayaan itu yang diadakannya perayaan Hari Besar Islam seperti Mak Megang, yang kita harapkan adalah bagaimana peranan pemerintah lebih aktif untuk membantu masyarakat untuk menetralisir harga sehingga tidak ada pedagang yang nakal, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang masih terjangkau meskipun ada sedikit kenaikan, tetapi masih kenaikan dalam ambang batas yang standar. Saya rasa itu saja mungkin. Jadi pemerintah harus melakukan peran aktif, dan yang terpenting sekali pengecekan harga dan menjaga distribusi barang agar barang itu tersedia di pasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Demikian hasil survei kami, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan operasi pasar dan untuk menjaga kestabilan harga terutama pada pasar-pasar induk. Yang kedua, memastikan ketersediaan supply atas barang-barang terutama barang-barang kebutuhan pokok yang banyak diminta oleh masyarakat pada saat megang. Yang ketiga, mengupayakan distribusi secara merata untuk kebutuhan barang pokok dan memastikan distribusi tersebut benar-benar sampai dan tersedia di pasar-pasar yang menjadi pusat transaksi masyarakat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.